ketimpangan antara orang kaya dan miskin di tanah air masih tinggi. Dilihat dari Indonesia yang menempati peringkat nomor 4 negara dengan kesenjangan tertinggi di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Ini tercermin dari akumulasi kekayaan segelintir warga yang menguasai kekayaan nasional dan simpanan perbankan. Padahal, mengurangi ketimpangan merupakan salah satu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, di mana tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia dapat diukur oleh Gini Rasio. Berikut rekap tren Gini Rasio dari tahun 2012 sampai 2019 untuk perkotaan, pedesaan, dan perkotaan plus pedesaan yang didapat dari Badan Pusat Statistik pada Januari tahun 2020. Semakin tinggi nilai Gini Rasio, berarti semakin tinggi ketimpangan yang ada. Dan ketimpangan pendapatan merupakan indikator yang dapat menyebutkan seberapa makmurnya rakyat Indonesia dan mengindikasikan adanya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, apalagi di tengah situasi wabah virus corona seperti saat ini. Masalah ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat Indonesia semakin terpampang jelas. Dilansir dari databox.katadata.co.id, hasil survei BPS menunjukkan masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan kelompok pendapatan, sebanyak 70,53% responden dalam kelompok berpendapatan rendah atau di bawah 1,8 juta rupiah mengaku mengalami penurunan pendapatan. Masyarakat yang tergolong kelas menengah dan memiliki tabungan yang cukup bisa saja tidak terganggu pendapatannya akibat COVID-19 karena mayoritas dari mereka sudah memiliki pekerjaan formal yang bisa dikerjakan dari rumah dan juga memiliki kepastian pendapatan yang diterima setiap bulannya selama masa pandemi ini. Namun, kondisi yang berbeda muncul bagi mereka yang bekerja secara informal. Tidak ada pilihan lain bagi kelompok masyarakat ini, khususnya yang terdampak COVID-19 langsung. Selain harus turun ke lapangan demi tetap mendapat pendapatan, tentu dengan beresikonya tertular COVID-19. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya demi menekan angka ketimpangan pendapatan khususnya di tahun ini yang banyak terdampak karena corona, mulai dari bantuan tunai, bahan pokok, hingga pulsa token listrik. Adanya bantuan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pendapatan bagi mereka yang pekerjaan dan perekonomiannya terdampak langsung akibat pandemi corona, agar sekiranya tidak perlu turun ke lapangan dan dapat menekan angka resiko penularan COVID-19 dari sektor para pekerja informal. Termasuk daerah Kota Bogor, Jawa Barat, Bogor menyalurkan beberapa bantuan bagi penduduknya yang terdampak corona, seperti bantuan langsung tunai dari pemerintah atau BLT, bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial RI, bantuan Bank BRI atau bank lainnya, dan lain sebagainya, yang nantinya disalurkan kepada kelurahan dan diteruskan kepada warganya. Untuk mendukung hasil riset yang kami butuhkan, kami mendatangi salah satu kelurahan yang ada di Kota Bogor, yaitu Kelurahan Loji, bertempat di Jalan Siaga nomor 49, Komplek Pertanian Loji, Kecamatan Bogor Barat. Kami mewawancarai pihak Kelurahan Loji untuk mendapatkan informasi terkait bantuan pemerintah di kala masa pandemi. Kalau khusus dari kelurahan, memang tidak ada. Cuman bantuan yang kami terima itu untuk masyarakat adalah yang pertama dari Kementerian Sosial, yang kedua dari Provinsi Jawa Barat, Bandung. Yang ketiga dari APBD Kota. Andaikan ada masyarakat kami yang tidak terdaftar di tiga pos itu, gitu. Kami mengusahakan kita cari donatur di wilayah kami. Nanti mereka akan dikasih
dari kelurahan gitu. Itu bantuan itu juga dari sumber dari warga kita juga, untuk warga kita juga. Ya, kalau dari Kemensos itu berupa uang tunai. Kalau dari bantuan provinsi itu ada uang tunai dan sembako. Kalau dari APBD kota uang tunai. Kalau dari kelurahan bantuan dari donatur itu berupa sembako. Seperti itu. Kalau dari pemerintahan itu per bulan. Kalau dari Kemensos sudah 9 kali. Kalau dari provinsi sudah berapa ya lupa? 3 kali. APBD kota baru 2 kali. 2 kali ya? Oh udah 3. APBD kota udah 3. APBD kota tuh. Kalau bantuan adalah tempatnya di kelurahan. Jadi pada datang itu ya, Bu? Pada datang ke sini. Nanti dari kantor pos itu memberikan wesel ke kami. Kami sebar ke warga, ke pengurus dulu, baru pengurus ke warga. Dan nanti sudah ada jadwal dari kantor pos untuk mengambilkan di kelurahan. Ada bansos. Kalau di kelurahan kami memang di sini, tapi kelurahan lain ada juga yang di kantor pos. Kita waktu awal semua yang mengusulkan itu kami usulkan ya sesuai posnya. Kita misalkan kita sudah diusulkan data yang masuk ke kita ke dinas sosial. Dinas sosial mengusulkan ke Kementerian Sosial, ke provinsi, ke APBD kota. Nah, itu yang tidak dapat kemungkinan itu adalah karena kuota yang ada di Kementerian Sosial, di provinsi dan di APBD kota. Itu yang tidak bisa tercover. Jadi terbatas gitu ya, Bu? Ya, tidak mungkin semua kan, warga kita kan banyak se-Indonesia, Iya. se-Jawa Barat dan se-Kota Bogor. Seperti itu. Ada juga yang mendapatkan itu yang warung ikut tiap bulan. Oh ya, Beni. ya itu BNI adalah dari Kemensos. Itu sebenarnya banyak, tapi masih tetap ada aja yang Tidak belum. dapat di sini, tidak dapat di sana gitu. Jadi ada berupa dari PKH ada, itu Kemensos Pak, dari Kemensos. Gitu. Jadi Kemensos itu ada berupa sembako, ada berupa uang tunai dari Kemensos. Gitu. Tapi ada juga masih banyak yang belum dapat. Nah itu yang belum dapat, mereka kan suka ke kelurahan. Ya, nah kami data jika memang ada usulan lagi kami usulkan. Tapi tetap aja ada yang belum juga ya. Gitu. Kalau yang belum juga itu akan sama kita ya Pak ya. Ada lumbung. Ada lumbung kita di sini, lumbung kelurahan dan itu dari donatur akan kami bagikan seperti itu. Kita mengadakan pendekatan dengan para donatur wilayah, kemudian wilayah siap untuk membantu, kirim ke sini kita taruh di lumbung. Ya. Gitu. Baru kita kita bagi kepada yang Bagi tidak kepada membutuhkan. Kami sesuai apalagi pertama itu ada double dan kami terus diverifikasi terus. Kita bikin laporan, turun tahap 1 masih double, kita bikin laporan, turun lagi masih double, selalu begitu. Kami selalu laporkan. Gitu. Lama-lama ya akhirnya yang double juga ikutan hilang. Dicabut, Salah satu. diganti lagi yang lain. Sangat membantu sekali kegiatan kami. Gitu. Apalagi rencana pemerintah itu hanya 4 kali, ternyata ini udah sampai 9 kali. Gitu. Alhamdulillah itu sangat membantu warga kita. Karena apa? Banyak sekali warga kita yang terkena dampak ya, yang kena PHK, yang jualan juga karena ada PSBB jadi akhirnya berhenti gitu. Itu sangat bermanfaat bagi warga kita. Walaupun tidak cukup. Walaupun tidak Tapi cukup, cukup, gitu. ada dulu. Tapi setidaknya membantu Pendapatannya. Iya. Selain mencari informasi dari sudut pandang pemerintah yang menyalurkan, kami pun mewawancarai beberapa warga sekitar dan mendengarkan apa kata mereka dari pihak yang seharusnya menerima bantuan menurut syarat dan kualifikasinya. Jadi murah lah dagang biasanya 300 habis 5 kali kurang lah Berkurang. ya paling biasanya dapat gitu bangsa 60 50 gitu ya dapat 20.000 4.000 perak lagi hari
rokok dapat 4.000. Atau sekarang bisa sekolah. Bawa buat anak ngaji. Di apa Gunung namanya? Batu. Di mana aja sih? Oh, di Kadang mana aja. Di Gentongan. Oh iya, kadang di sini juga di pesawat. Kan di Indraya. Namanya wisata. Iya kan. Nggak usah mau parah. Ya nggak usah mah lebih parahnya ya. Nggak ada buat dapur lah gitu. Risiko. Ya kan anak jajannya lumayan. Belum Ngajukin aja tapi udah berapa bulan belum dapat sampai sekarang. udah fotokopi Udah fotokopi. mana Sampai sekarang belum dapat satu pun kak. mana ada panggilan. Per tahun punya corona. Ya paling kalau tiap hari Jumat ya kadang-kadang gitu kan kalau ada Yang milik suka rezekinya berbagi, gitu ya. ya kadang ada yang ngasih nasi gitu Oh iya kan. Tapi kalau bantuan kayak yang dari apa pemerintah uang per bulan atau sembako gitu enggak? Oh belum pernah. pernah ngalaman Hmm. belum pernah ngalaman kopi KTP udah ngajuin fotokopi kosong ini 10 biji tinggal 4 biji karena belum ada panggilan sama sekali belum ada bantuan sama sekali parah udah masuk ke Kontak RT tapi belum ada panggilan ya kalau dipikir-pikir RT mah mampu iya kali dagang. Kalau masalah ini menurun Menurun sama pendapatan. corona. Tahu masalah Bang Bendi aja, Bendi yang dapat sembako aja. Oh, Kalau yang lain kan ada uang tuh. Kalau Bapak nggak sembako. bapak yang sembako Ya aja. Bendi aja. Yang BNI aja. Kalau kurang ya kurang lah. Ya mau bantu ya mau bantu cuman kalau buat cukup ya nggak. Nggak menutup pendapatan yang sehari-hari. Hari enggak. Ya enggak. Ya alhamdulillah sih selalu sampai segini sih. Kalau buat penutup itu ya Pak RT ngasih tahu utamanya awalnya kasih data-data ini Lalu ya disiapkan ke sana Oh, ke sana. Iya. Di mana biasanya di tempat? gentongan ya Enggak, ini waktu penatalan di rumah diambil sama petugas. enggak itunya Nah, kalau bantuannya, pemberian bantuannya Sana ngambil di mana? itu pakai tomat. gentongan Oh, di Pagentongan. Tuh saya dulu kena kopi. Oh, pas Saya bilang buat sana itu. Buat saya yang kena kopi. Oh, itu ibu dibantu dengan yang donatur itu. Ibu yang kena kopi. Dulu kan ibu jualan. Nah, sampai sekarang enggak ibu nggak bisa jualan karena kena kopi. jajakin sayuran ya Untuk sayuran di kompleks dulu. Oh, ibu jualan sayur. Dari jawaban yang kami dapatkan, ternyata bantuan yang disalurkan pemerintah belum semua mengcover warga yang terdampak pendapatannya akibat COVID-19, baik karena syarat yang belum terpenuhi, tidak ada kepastian dari pengurus tempat, dan lain sebagainya. Tentu kita semua berharap dengan adanya bantuan ini dapat membantu pendapatan bagi mereka yang sangat terdampak COVID-19. Ketimpangan pendapatan sebenarnya ialah masalah global yang membutuhkan solusi dari banyak pihak, bukan hanya dari pemerintah, namun seluruh aspek mendukung negara, seperti warga sipil yang lain ternyata turut menyukseskan program ketimpangan di Indonesia atau di daerah masing-masing, yaitu dengan ikut membantu warganya yang lain yang terdampak COVID-19 dengan mengumpulkan berbagai sumbangan dan memberikan kepada warga setempat secara langsung. Karena menurut mereka, tujuan global pembangunan berkelanjutan ini bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah, melainkan kita semua yang terlibat dalam negara Indonesia.